wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah. Baik, ikhwatillah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab An-Nahwu At-Tatbiqi karya Syekh Khalid Abdul Aziz, masih di topik tentang al-adat. Pada bagian sebelumnya kita sudah membahas dua subtema, yakni yang berkaitan dengan bilangan atau al-adat min haitsu tazkir wa ta'nis, dari segi tazkir dan ta'nis, ya, apakah dia muzakkar atau muannas. Kemudian kita juga sudah mereview tentang tamyizul adat, tamyiz yang berkaitan dengan bilangan. Sekarang kita akan lihat bagian ketiga, salisan i'rabul adat, i'rab bilangan. Al-adadu min hadhil jihati naw'an. Silakan dibuka halaman 499. Bilangan dari segi ini, dari segi i'rab itu ada dua macam. Mabniyun wa mu'rab. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fal mabniyu huwal adadul murakkab. Yang mabni itu adalah bilangan yang murakkab. Murakkab itu apa kemarin? Bilangan belasan, ya, 11 sampai 19, kecuali 12. Ya. 12 itu mu'rab, ya. Nah, selain itu mabni. Sementara wal mu'rabu huwa ghairul murakkab. Jadi yang mu'rab itu adalah selain yang murakkab. Jadi semua bilangan itu prinsipnya mu'rab, kecuali yang murakkab, jadi yang belasan itu, ya, selain 12. Nah, kita lihat ya lebih detail. Yang pertama, al-adadul murakkab, bilangan murakkab. Wal adadu min 11 ila 19. Ini bilangan dari 11 sampai 19. Hukmuhu yubna ala fathil juz'ain. Jadi hukumnya adalah di mabni atas fathah dua bagian. Ini bagian yang pertama dan kedua, kan dia murakkab, ada dua kata di situ. Kata pertama dan kata keduanya mabni fathah. Wa yakunu fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin ala hasabi mawqi'ihi fil jumlah. Dia berada dalam posisi rafa' atau nasab atau jar sesuai dengan posisinya dalam kalimat. Nah, contoh ya, nahwu. Hadara 13 rajulan. Perhatikan. Hadir 13 laki-laki. Sebetulnya 13 itu kan fa'il, ya. Tapi karena mabni ya dibaca fathah. Hadara 13 rajulan. Ini 13 fa'il, ya. Fa'ilun mabniun ala fathil juz'aini fi mahalli raf'. Ini merupakan fa'il mabni atas fathah dua bagiannya. Ini bagian pertama dan kedua. Ini kata salasa dan kata asyar. Mabni fathah, maka dibaca salasata asyarah fi mahalli raf', ya, dalam posisi rafa'. Nah, kemudian contoh kedua, ra'aitu salasata asyara rajulan. Ini juga sama, mabni juga. Meskipun dalam posisinya sini sebagai maf'ul, ya. Jadi salasata maf'ulun bihi. Harokat fathah di situ bukan karena dia mansub, bukan. Tetapi dia mabni fathah memang, ya. Jadi maf'ulun bihi mabniun ala fathil juz'aini fi mahalli nasb. Contoh yang jar, salamtu ala 13 rajulan. Perhatikan kendati ada huruf jar di situ. Salamtu ala tetap 13, nama mabni, ya. Ini lafaz 13 ismun mabniun ala fathil juz'aini fi mahalli jar. Nah, cukup jelas ya. Jadi lafaz murakkab seperti ini, bilangan 11 sampai 19 itu mabni fathah alal juz'ain, dua bagiannya.
kecuali. Nah, ini ada pengecualiannya, angka 12. Tanbih, ini beliau sampaikan sebagai bentuk tanbih. Yustasna minal adadil murakkab 12 wa 12. Dikecualikan dari bilangan murakkab itu adalah 12. Ini yang muzakkar. Wasnata asyrata. Ini dikecualikan. Kenapa? Fa inna sadrahu ma yu'rabu i'rabal musanna. Karena asal keduanya itu di-i'rab dengan i'rabnya musanna. Bukan musanna ya, tapi i'rab musanna. Karena kata ini mulhaq ya. Jadi kata isna atau isnata asyar itu mulhaq. Mengikuti hukum i'rabnya musanna. Wa ajuzahuma yubna alal fathi daiman. Dan yang kata yang ada di belakangnya, yakni kata asyara atau asyrata, itu mabni atas fathah selamanya. Isna dan isnata itu yang mu'rab. Sementara kata asyara atau asyrata di belakang itu mabni alal fathi daiman la mahalla lahu minal i'rab. Ya, tidak ada tempat baginya dari i'rab, li'annahu bimanzilatin nuni minal musanna. Karena dia dalam posisi nun dari musanna. Jadi isna dan isnata itu kan asalnya ada musanna, ada nun di situ kan? Isnani atau isnatani. Dalam ketentuan idhofah musanna atau mulhaq itu kalau mudhaf maka dihapus nunnya. Karena ada mudhafun ilaihi di belakang. Nah, nun itu diisi oleh mudhafun ilaihi. Dalam hal ini adalah lafaz asyrata. Taqul, maka Anda katakan hadarasna asyara rajulan. Perhatikan isna marfu di sini. Karena fa'il dari kata hadara. Hadarasna asyara rajulan. Telah hadir 12 orang laki-laki. Dia marfu dengan apa? Dengan alif. Ya. Marfu'nya dengan alif. Ya, tanda rafa'nya maksudnya, ya. Tanda rafa'nya. Wa alamatu raf'ihil alif li'annahu mulhaqum bil musanna. Dia mudhaf. Kata asyara mudhafun ilaihi mabni 'alal fathi ya. Karena dia selalu mabni. Demikian pula atofnya wasnata asyratan ra'atan, sama juga. Jadi isnata itu juga marfu. Karena dia ma'tufun 'alal marfu, yakni 'alal fa'il. Dia atof kepada lafaz isna sebelumnya. Sama-sama rafa. Maka baik isna dan isnata keduanya marfu. Nunnya dihapus karena mudhaf. Lafaz asyrata selalu mabni, ya. Demikian pula contoh di bawah. Ra'aitu snai asyara rajulan wasnatai asyratan ra'atan. Nah, di sini menjadi isnai atau isnatai. Kenapa? Karena sekarang dia mansub. Ya. Wa alamatu nasbihil ya. Tanda nasabnya adalah ya. Asalnya adalah isnatain. Isnaini dan isnataini. Mudhaf dihapus nunnya. Dia mansub karena maf'ulun bihi, ya. Kemudian contoh yang ketiga, marartu bisnai asyara rajulan wasnatai asyratan ra'ah. Cukup jelas ya? Kata isnai dan isnatai itu majrur. Kalau isnai karena ada huruf jar, kalau isnatai karena ataf kepada isnai. Cukup jelas ya? Kemudian contoh yang terakhir, hadarasna asyara rajulan. Ya, hadarasna asyara rajulan. Sini sebagai fa'il ya. Sama dengan contoh di atas. Ini kalau di i'rab isna asyara, jadi lafaz isna fa'ilun marfu. Merupakan fa'il yang dirafa wa alamatu raf'ihil alif. Tanda rafa'nya adalah alif. Li'annahu mulhaqum bil musanna. Ya, nah dia mulhaq, dikelompokkan ya dengan musanna, disamakan dengan musanna. Kemudian lafaz asyara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ra'aitu isnatai asyrata talibatan. Ya, isnatai asyrata di sini isnatai maf'ulun bihi mansub.
wa alamatu nasbihil ya li'annahu mulhaqum bil musanna. Lafaz asyrata mabniun mabniun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Itu Anda nggak perlu ragu, itu pasti fathah di belakang. Yang perlu Anda teliti itu justru shinnya, ya, apakah shinnya berharokat fathah atau berharokat atau sukun. Masih ingat kemarin ya kaidahnya, kalau ma'dudnya itu muzakkar kita beri harokat fathah. Kalau muannas, ini contohnya muannas di sini, maka kita sukunkan. Ra'aitu snatai asyrata talibatan. Talibah itu kan muannas ya. Sementara yang di bawah marartu bisnai asyara rajulan. Nah, ini shinnya kita fathah karena ma'dudnya bilangan kata yang dihitung adalah rajul, itu muzakkar. Jadi isnai pada contoh marartu bisnai asyara rajulan. Isnai asyara ya, isnainya ismun majrurun bil ba. Wa alamatu jarrihil ya li'annahu mulhaqum bil musanna. Asyara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Baik, itu contoh i'rab bilangan yang berupa al-adadul murakkab, bilangan murakkab. Ya, murakkab sekali lagi itu adalah angka dari 11 sampai 19, belasan lah. Sebelasan itu mabni. Mabni itu dua-duanya ya, juz'aini, kan murakkab itu tersusun dari dua kata. Sementara untuk 12 yang di depannya mu'rab, yang di belakangnya mabni. Baik, sekarang kita lihat jenis kedua yang ghairul murakkab. Ini bilangan yang bukan murakkab. Maka ini ketentuannya selalu mu'rab. Ya. Ghairul murakkabi minal a'dadi mu'rab. Selain yang murakkab dari bilangan itu adalah mu'rab. Dia selalu di i'rab. Bagaimana hukum i'rabnya? Ya tergantung posisinya. Wa yu'rabu ala hasabi mauqi'ihi fil jumlah. Dia di i'rab ya berdasarkan posisinya dalam kalimat. Contoh nahwu. Ja'a sab'atu tullabin. Sab'atu ya, fa'il kan? Dari kata ja'a. Ini ja'a sab'atu tullabin, datang 7 orang siswa. Nah, karena dia fa'il maka marfu'. Di sab'atu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Masih ingat kemarin kaidah bilangan semacam ini? Angka 3 sampai 9 itu ketentuannya mukhalif, berkebalikan antara adat ma'dudnya. Kalau yang dihitung di sini ada ma'dudnya tulab muzakkar, maka angkanya atau adatnya muannas. Makanya pakai ta marbutah. Ya. Kemudian contoh yang kedua, ini kalau tadi posisinya marfu, fa'il marfu. Ini sekarang mansub. Akramtu 20 tabiban. Ya. 20 maf'ulun bihi mansub. Ya jelas ya, dia sebagai objek dari kata akram, aku memuliakan 20 dokter, 20 tabib. Tanda nasabnya ya wa alamatu nasbihi ya li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Ingat 20 ya, itu mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Kemudian contoh ketiga, salamtu ala khamsatin wa arba'ina taliban. Nah, ini majrur karena ada ala di situ. Salamtu ala khamsatin. Aku memberi salam kepada 5 orang. Wa arba'ina dan 40, berarti 45. 5 dan 40 ini berarti kan 45 ya. 45 pelajar. Maka lafaz khamsatin itu merupakan ismun majrurun bi ala. Sim yang dijar karena adanya ala. Wa alamatu jarrihil kasrah. Tanda jarnya adalah kasrah. Kemudian ada al-wawu, ini harfu atf. Arba'ina ma'tuf. Arba'in juga mulhaq ya, mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim, maka ketentuan majrurnya sama dengan jamak muzakkar salim, yakni dijar dengan ya wa alamatu jarrihil ya. Jadi annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim.
Itu topik kita yang pertama malam ini ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Sebelum kita lanjut topik kedua, siapa tahu ada yang mau didiskusikan, kami persilahkan. Kalau ada. Tentang i'rab bilangan. Ya. Kalau mau gampang diingat begini, semua bilangan itu mu'rab kecuali belasan tadi ya, angka belasan. Selain 12 ya. Jadi kalau ketemu angka belasan selain 12, itu nggak perlu bingung itu. Itu selalu dibaca fathah. Mabni fathah alal juz'ain, dua bagian depan belakang semuanya fathah. Nah, hati-hati kalau ketemu angka 12. Ke-12 ini mu'rab, duanya yang mu'rab. Asyarnya mabni. Atau asyrata mabni. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Bagian terakhir ya, bagian keempat. Rabi'an. Qira'atul a'dadi fit tarikhi wa ghairihi. Membaca bilangan ya, bilangan dalam tarikh dan lain-lain. Yashtamilu hadzal mabahasu ala arba'i qawaid muhimmah. Ya, tercakup oleh pembahasan ini 4 kaidah penting. Ya, ada 4 kaidah penting. Ini ingat-ingat betul ini, 4 kaidah penting. Al-qaidatul ula, kaidah pertama, al-a'dadul ma'tufatu yajuzu fi qira'atiha wajhan. Bilangan-bilangan yang diatofkan, ada wawunya ya. Ataf itu boleh dalam membacanya 2 bentuk. Bentuk pertama ya, awalan an tuqra'af minal yamin ila al-yasar, dibaca dari kanan ke kiri ya. Bentuk pertama. Sanian yang kedua, an tuqra'a minal yasari ila al-yamin, nah dibaca dari kiri ke kanan. Tatbiq, nah, kita coba praktek ini ya. Iqra'il a'dadat taliyata bil wajhain. Bacalah bilangan-bilangan berikut dengan 2 bentuk. 64 ya. Sedang 64, 135, 1640, 1923. Nah, ini kalau dibaca bisa dengan 2 cara. Kita coba dulu al-wajhul awal, bentuk pertama. Itu nah. Jadi sebut arba'ahnya dulu, angka 4-nya dulu, baru situn, baru angka 60. Kemudian 135, berarti Anda baca dari angka 5 kan. Jadi cara bacanya khamsatun kasih ataf, wa salasuna kasih ataf lagi, wa mi'ah 135. Jadi 5, 30, 100. Nah, itu 135. Atau yang 1640. Nah, gimana? Baca dari 40 berarti. Arba'una ya, 40, kemudian 600, wa sittu mi'ah, kemudian 1000, wa alf. Ya. Nah, kemudian 1973. Ah, baca dari angka 3. Salah satu angka 70, wa sab'un, kemudian angka 900, wa tis'u mi'ah, kemudian angka 1000, wa alf. Ya. Cukup jelas ya? Jadi baca dari kanan ke kiri. Al-wajhus tsani, bentuk kedua. Nah, ini baca dari kiri ke kanan. Nah, ini mirip kayak orang Indonesia ini. Cara membacanya. 64. Dah, kita baca 60 dulu baru 4 dah. Jadi situna wa arba'ah 64. Jadi baca dari kiri ke kanan. 135 gimana? Baca 100 dulu. 100 mi'ah. Kemudian khusus untuk bilangan puluhan dan satuan yang bergabung itu tetap dibaca satuan dulu baru puluhan. Jadi 135 itu kalaupun dibaca dari kiri tetap kita baca 100-nya benar mi'atun, tapi baca 35 disebut 5 dulu. Ya. Khamsatun
wa salasun. 1640. Berarti baca dari kiri gimana? 1000 alf 600 wa sittumi'ah. Jangan lupa setiap jedanya kasih waw ataf ya. Alfun wa sittumi'ah 40 wa arbaun. Ya, seandainya ada 43 di situ berarti baca wa salasatun wa arbaun. Begitu ya. Kalau ada satuan untuk puluhan, baca dulu satuan. Ya, yang gampang diingat cara pertama. Nah, betul-betul dari kanan ke kiri. Kalau cara kedua kiri ke kanan, hati-hati untuk puluhan yang ada satuannya. Nah, tetap dahulukan yang satuan. Itu kaidah pertama ya. Ya, ini bilangan yang ada atofnya, yang ada waw atof. Ya. Al-qaidatus tsaniyah, ini kaidah kedua. Al-adad, ini bilangan-bilangan ini yang nggak pakai atof. Ya, bilangannya bulat ratusan, misalnya 300, 400, 500, nah gitu ya, sampai 900. Ini gampang ya. Yuktabul juz'ul awwalu minha muttasilan bi kalimati mi'ah. Ditulis bagian pertama ya darinya bersambung dengan kata mi'ah. Wa yu'rabu ala hasabi mauqi'ihi fil jumlah, dan di-i'rab sesuai posisinya dalam kalimat. Itu bagian pertamanya. Ammal juz'us tsani mi'ah, adapun bagian kedua yaitu kata mi'ah, fa yu'rabu mudhafan ilaihi majruran daima. Maka dia di-i'rab sebagai mudhaf ilaihi yang dijar selamanya. Ya. Contoh ya, nah misalnya hadara khamsumi'ah, misalnya kita mau sebut hadir 500 orang ya, maka kita tulis yang hadir tuh hadir 500 orang, maka hadara ini sebagai fi'il tadi ya, mi'ah khamsumi'ah kita tulis dulu angka 5. Nah, gini ya, sambung dengan mi'ah itu tulisannya begini, ada alif tapi tidak dibaca ya. Kata pertama itu lihat i'rabnya apa? Oh, di sini sebagai fa'il marfu khams. Sementara kata kedua mi'ah yang ditulis bersambung itu wajib majrur sebagai mudhaf ilaih. Gitu ya. Jadi khamsu fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Mi'ah mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihil kasrah. Selalu begitu kalau mi'ah. Misalnya kita posisikan sebagai maf'ulun bihi. Ra'aitu khamsa mi'atin. Selalu begitu ya. Ra'aitu sebagai fi'il fa'il, khamsa sekarang harus dibaca dengan fathah karena tanda nasabnya adalah fathah. Ya, maf'ulun bihi dia. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihil fathah. Ya. Kalau di sini khamsu, kalau di sini di bawah ra'aitu khamsa. Kata kedua tetap ditulis bersambung. Majrur. Ini dibaca khamsa. Ya. Contoh yang ketiga, marartu bi khamsimi'ah. Ada huruf jar, tidak maktuf, berarti 200, 300, 400, 500. Ya, 600, 700, 800, 900. Kalau 100, 200 gimana? Ya saja. Ya. 100 mi'atani atau mi'ataini. Ya, kalau 100 lebih gampang lagi. 100 misalnya hadara mi'atun. Ra'aitu mi'atan. Al-qaidatus tsalisah, kaidah ketiga. Hati-hati kaidah ketiga ini karena pakai istilah am dan sanah. Ini khusus untuk tahun ya. Ini harus konsentrasi ini ya, karena ini nanti berkebalikan juga ya. Jadi amun wa sanah, kata am dan sanah kullum minhuma zarfuz zamanin mansub. Masing-masing dari keduanya merupakan zarfuz zaman. Keterangan waktu yang mansub.
Wa ma ba'dahuma minal adadi yu'rabu mudhafan ilaih. Sementara kata yang ada setelah keduanya yang berupa bilangan itu di-i'rab sebagai mudhaf ilaih yang dijar. Wa yura'a fil adadi ma'ahuma qawaidut tazkiri wa ta'nisis sabiqah. Nah, perlu diperhatikan dalam adat itu, dalam bilangan bersama dengan kedua kata ini harus diperhatikan apa? Kaidah tazkir dan ta'nis yang lalu. Nah, contoh. Kita lihat dulu angka 1 dan 2. Al-adadani wahid wasnan. Ya, angka 1 dan 2. Ketentuan angka 1 dan 2 kemarin apa? Bersesuaian. Ya, bersesuaian. Jadi yuwafiqani lafza am fit tazkir. Dia bersesuaian dengan lafaz am dalam muzakkar. Karena am ini kan muzakkar. Wa yuwafiqani lafza sanatin fit ta'nis. Dan bersesuaian juga dengan lafaz sana dalam hal ta'nis. Contoh. Nah, ini. Naqul kita katakan hadasal amru ama wahidin wa ishrina. Terjadi peristiwa itu ama wahidin wa ishrin pada tahun ke-21. Ya, perhatikan lafaz wahid 1 itu harus bersesuaian dengan am, sama-sama muzakkar. Ya. Au amasnaini wa ishrin atau tahun 22. Lafaz isnaini pun harus bersesuaian dengan lafaz am dari sisi muzakkarnya. Ya, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, kalau di i'rab am di situ sebagai zarfu zaman. Lafaz wahid itu mudhaf ilaihi, majrur dengan kasrah. Kalau lafaz isnaini majrur dengan ya, karena mulhaq ya dengan musnad. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat kalau menggunakan kata sanah. Sanah ini muannas. Nah, maka lafaz 1 dan 2 juga harus dibuat muannas. Hadasal amru sanata ihda. Nah, dia pakai ihda. Wa ishrina au sanatas nataini. Nah, dia pakai isnataini. Kalau di atas amasnaini, kalau di bawah sanatas nataini. Sama-sama muannas. Wa ishrin. Itu ketentuan angka 1 dan 2. Sekarang masih ingat lagi al-adadu min salasatin ila asyar. Bilangan dari 3 sampai 10. Nah, ini ketentuannya apa? Ketentuannya berkebalikan. Ya. Berkebalikan dalam tazkir dan ta'nisnya. Jadi tu'annasu ma'a lafzi am. Dia dimuannaskan bersama lafaz am. Kenapa muannas? Karena amnya muzakkar. Sebaliknya wa tuzakkaru ma'a lafzi sanah, dibentuk jadi muzakkar bersama lafaz sanah. Kenapa jadi muzakkar? Karena sanah muannas. Jadi dibuat berkebalikan. Ini angka 3 sampai 10. Bikin bingung ini sering angka 3 sampai 10 ya. Saya juga kadang-kadang bingung angka 3 sampai 10 itu karena dia berkebalikan ya. Karena dia bukan kadang, harus berkebalikan. Contoh, hadasal amru ama salasatin. Perhatikan, am muzakkar maka salasah muannas. Kalau 4 sama. Hadasal amru ama arba'atin. Hadasal amru ama khamsatin. Gitu ya. Tukarkan tazkir ta'nisnya sampai ama asyarah. Sekarang kalau lafaz yang digunakan adalah sanah. Lafaz sanah itu muzakkar apa muannas? Muannas ya. Lafaz sanah itu muannas. Ingat ada tamar butohnya di belakang. Itu muannas. Maka angka atau bilangan yang digunakan wajib muzakkar. Ya, angka 3 sampai 10 yang dipakai wajib muzakkar. Hadasal amru sanata salasin. Karena sanahnya muannas maka salas muzakkar. Atau sanata arba'in, jangan arba'atin, keliru. Kalau am pakai arba'atin. Tapi kalau sanah pakai arba'in.
sanata khamsin ama khamsatin, ya, sanata ashrin ama asyaratin. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Itu kaidah ketiga. Nah, sekarang kaidah terakhir, kaidah keempat. Ini tentang tamyiz. Al-qaidatur rabi'ah, kaidah keempat. Ini tentang tamyiz. Ini nanti berkaitan dengan kaidah pertama tadi tentang cara baca dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. In ja'at tamyizu ba'dal adad, jika datang tamyiz setelah bilangan, fa innahu yakunu ala hasabi akhiri raqmin tantiku, maka tamyiz itu berdasarkan apa? Akhir angka yang Anda sebutkan, akhir nomor yang Anda sebut. Contoh begini, taqulu, misalnya Anda baca kitab 65 kitab. 65 kitab. Ini kan bisa dibaca dari kiri dahulu atau dari kanan. Nah, itu nanti beda tamyiznya. Misalnya Anda baca dari kiri, dari kanan, angka 5 dahulu. Taqulu qara'tu khamsatan wa sittina kitaban. Qara'tu, Anda pakai kata qara'tu, aku membaca 65. Anda baca dari angka 5-nya dahulu. Berarti karena yang mau Anda pakai ini adalah kitab, ya. Ingat kalau angka 3 sampai 10 itu berkebalikan, ya. Maka pakai khamsata, kemudian angka 60. Ini mansub, ya. Khamsatan wa sittina. Ini juga mansub. Mansubnya dengan ya. Nah, tamyiznya itu Anda bikin ketentuannya sesuai sitin, ya. Ketentuan kalau sitin itu wajib apa? Tamyiznya mansub mufrad. Dikata kitaban tamyizu mufrad mansub. Di annahu waqa'a ba'da lafzi sitin, karena dia terletak setelah lafaz sitin. Masih ingat ya? Jadi angka tamyiz itu mulai dari 11, wal a'dadu min ahada asyara ila tis'atin utis'in. Angka 11 sampai 99 itu tamyizuha mufradun mansub. Tamyiznya itu mufrad mansub. Sekarang Anda baca dari kiri ke kanan. Baca 60-nya dulu. Nah, nanti beda ini. Kalau Anda baca begini, maka Anda sebut angka 60-nya dulu. Gimana? Sittina wa khamsata kutubin. Nanti beda di tamyiznya. 10 itu tamyiznya wajib mudhafun ilaihi jamak. Nah, 60 itu angka 11 sampai 99 tamyiznya mufrad mansub. Nah, nanti bedanya di situ, terserah Anda mau baca dari depan atau belakang. Nah, jadi kalau sudah tertulis misalnya begini, dia kebetulan tidak pakai 65 baru di sini kutubin. Ah, berarti tamyiz kutub ini dari 5. Berarti Anda baca dari sitin. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, lafaz kutubin pada contoh ini qara'tu sittina wa khamsata kutubin itu mudhafun ilaihi majrur. Faqad waqa'a jam'an majruran. Dia berposisi menempati keadaan jamak yang dijar, li'annahu waqa'a ba'dal adati khamsah. Karena dia terletak setelah angka 5. Wal adadu min salasatin ila asyrata, angka dari 3 sampai 10 itu tamyizuha jam'un majrur wa yu'rabu mudhafan ilaihi majruran. Ya, inilah akhir pembahasan kita tentang al-adad, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau agak bingung-bingung nggak apa-apa, lihat lagi kembali kitabnya, ya.
Tapi prinsipnya kaidahnya begitu, memang harus dilatih agar terampil. Ya. Kalau mau terampil itu kalau punya stasiun TV yang membawa berita Timur Tengah yang fasih, yang bahasanya fushah, nah itu Anda bisa coba-coba ketika dia baca data statistik, membaca perakiraan cuaca, nah itu bagus itu. Ini dia baca dari depan apa dari belakang, gitu ya. Nah, ya. Terus Anda tebak-tebak tamyiznya, biar mahir ya. Jadi sekali lagi ini kesulitannya kalau kita mau menulis atau berbicara. Kalau membaca itu relatif tidak sulit lah. Kecuali kalau tulisannya begini. Nulis ininya dalam bentuk huruf. Dalam bentuk angka. Nah, itu agak menantang. Kalau dalam bentuk huruf begini ya mudah ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Ulasan kita di dalam topik al-adad. Ya, sudah selesai pembahasan kita. Insyaallah pertemuan mendatang kita masuk di bagian at-tawabi. Ya. Tawabi, kata-kata yang merupakan pengikut. Ya. Tidak terlalu sulit ini ya. Sudah sering juga kita bahas ini tawabi. Ya, ada na'at, ada taukid, ada badal dan ataf. Ya. Insyaallah 1 bulan lah ya kita bahas. Kemudian nanti pembahasan terakhir tentang huruf jar. Nah, itu yang terakhir. Bukan huruf jar sih. Ya huruf jar yang terakhir ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.